Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja adik-adik, tidak usah menunggu lama. Kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD halaman 142 sampai 146, subtema 4 pembelajaran 1, kewajiban dan hakku. Ayo membaca halaman 141 dan 142. Bacalah teks berikut dengan percaya diri. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Ayo membaca halaman 141 dan 146 ya. Ini dia. 142. Saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Ini dia jawabannya. Kalimat yang menunjukkan masalah yaitu jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Kemudian jawaban kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah yaitu Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Silahkan dicatat dulu adik-adik. Ayo menulis halaman 142. Apakah kita berhak mendapat lingkungan sejuk? Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Diskusikan dengan kelompokmu. Ini dia, tulislah hasil diskusimu pada tempat tersedia masalah, cara menyelesaikan. Ini dia jawabannya. Masalah di sekitar tempat tinggal saya banyak sampah di selokan. Sampah-sampah ini membuat saluran air di selokan menjadi mampet dan tidak bisa mengalir. Sampah ini kebanyakan bekas kemasan sabun, minuman hingga botol. Cara menyelesaikan: setiap minggu warga bergotong royong membersihkan sampah di selokan. Ada warga yang usul mendirikan bank sampah. Di bank sampah warga lain bisa menabung sampah-sampah plastik agar bisa didaur ulang. Namun sebelum dibawa ke bank sampah, sebaiknya sampah dipilah dan dipisahkan terlebih dahulu di rumah. Oke adik-adik, silakan dicatat. Mas isoran bukan ngapa gitu. Siapa nama kakak? Nama saya kakak Agung. Kelas habis. Kakak Agung. Banyak komentar. Wah, di channel ini
Tolong di subscribe ini. Silakan subscribe kok. Tiga. Ada channel nama video. Uang 143 dan 144. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Ini dia, bantulah Dayu membuat topi. Gunakan kertas koran bekas. Perhatikan urutannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia. 1 kertas, sediakan kertas, kemudian dilipat 2, kemudian dilipat seperti segitiga siku, kemudian satunya juga dilipat, kemudian bagian bawahnya dilipat ke atas mirip perahu-perahu ya. Ya, kemudian dibuka tengahnya, jadilah topi. Ini dia yang keenam ya. Silakan adik-adik praktekkan, ambil kertas 1 lembar, kemudian lipat 2 ya. Silahkan dicoba adik-adik ya. Pertama, ambil selembar kertas koran, 2 lipat kertas koran menjadi 2 bagian, sisi yang terbuka berada di bawah. 3 lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. 4 lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas, lalu tekan. Ini dia langkah-langkahnya membuat topi adik-adik. Siapa tahu adik-adik mau pelajari ya. Apabila pulang sekolah nanti, pulang bermain ketika panas matahari, bisa pakai kertas, topi dari kertas. Kalau adik tidak bawa topi ya. Bukalah kertas perlahan lalu rapikan. 6 topi sudah siap dipakai, sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu. Itu dia adik-adik ya. Selamat mencoba, selamat berkreasi, selamat praktek membuat topi dari kertas. Sangat mudah ya. Ini dia langkah-langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik adik-adik, kita lanjut. Ayo berkreasi. Halaman 144, bola topi menggunakan kertas koran bekas. Silahkan membuat adik-adik ya. Buatlah sesuai ukuran kepala, usahakan rapi dan dapat dipakai. Hai. Ayo kemana kisah sasang? Pasipi-sipi kan? Ayo berlatih. Halaman 144 dan 145. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan di kecamatan tempat tinggal Dayu. Ada 10 kelurahan. Jadi silahkan adik-adik ya berlatih mengerjakan soal halaman 144 sampai 155. Coba hitung berapa banyak bibit pohon yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima satu kelurahan. Oh, chip dulu. Ay, enggak main begitu ke saya kalau ada Dharma. Halo guys. Ini. Saya Pak.
Diketahui banyak kelurahan 10, banyaknya bibit berapa? Jatah untuk satu kelurahan berapa? Langkah penyelesaian. 1. Tentukan banyak bibit. Banyak bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis. Silahkan dicatat. Satu, tentukan banyak bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10 ya. Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Banyaknya bibit 200, jatah pohon 20. Banyaknya kelurahan 10. Jadi 200 bagi 20 sama dengan 10. Jadi setiap kelurahan itu dapat jatah pohon 20 ya. Jadi jatah pohonnya 20 setiap satu kelurahan. Kemungkinan lain banyaknya bibit 240, jatah pohon 24, banyaknya kelurahan 10. Jadi apabila ada 240 bibit, maka jatah pohon satu kelurahan itu 24 pohon. Silahkan dicatat adik-adik. Ayo mencoba halaman 146, coba membuat cerita seperti Dayu dan bibit pohon angsananya. Tentukan banyak kelurahan, tentukan banyak bibit pohon yang ada di kecamatan, tentukan jatah setiap kelurahan. Ini dia jawabannya hari ini. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan membagikan 1000 bibit tanaman kopi bagi warga desa Telahap, Kecamatan Kledung. Masing-masing warga akan menerima 10 bibit tanaman kopi. Banyak bibit yang akan dibagi 1000. Jumlah bibit untuk warga 10. Ini dia contoh ceritanya, silakan dicatat kalau ingin diikuti adik-adik. Tapi kalau adik-adik punya cerita lain bisa juga. Jadi jumlah bibitnya 1000, jatah bibitnya satu warga itu 10, jumlah warga ada 100. Ya, ini dia. Silahkan dicatat. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan kunci jawaban tema 4 kelas 3 SD. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau videonya kurang menarik, mohon maaf ya adik-adik ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Tema berapa, halaman berapa, dan kelas berapa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.